Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita hari ini pada hari Jumat 16 September 2022 tertulis dalam Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus dohamu, jeladaupe hamuna jolo, gabi di pajonok mudan di Kristus do hamun waing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun 1961, tembok Berlin dibangun di Jerman yang memisahkan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dan ketika tembok itu sudah berdiri, maka hubungan di antara kedua daerah itu, negara itu, seakan-akan terputus. Yang walaupun kalau dikatakan itu batas tembok Berlin dengan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur itu hanyalah beberapa langkah. Tetapi seperti dikatakan, hubungan mereka tidak bisa lancar karena ada tembok pemisah. Tetapi 1989 dikatakan tembok Berlin dirobohkan sehingga kedua negara menjadi sangat dekat. Mereka bisa bersalaman, mereka bisa berangkulan, dan mereka bisa di dalam kehidupan mereka hidup bersama-sama dalam hidup keseharian. Untuk menjaga rasa persaudaraan di antara mereka yang sudah dekat, maka dikatakan dalam kehidupan mereka, mereka harus saling menyesuaikan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Sehingga tidak ada ketimpangan, tidak ada persoalan yang terjadi dalam hubungan mereka. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa melalui darah Kristus Yesus, maka tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan itu sudah dirobohkan. Tembok pemisah itu sudah dihancurkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dengan tercurahnya darah Yesus, maka dosa, kuasa maut, dan iblis dikalahkan, sehingga manusia kembali menjadi milik Allah. Paulus juga mengatakan kepada jemaat Efesus, dikatakan di situ tadi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Artinya kalau dikatakan kamu yang dahulu jauh, karena apa? Karena mereka bukan bagian daripada umat Israel. Mereka adalah bangsa yang dikatakan sebagai bangsa kafir, yang tidak termasuk bagian dalam persekutuan kerajaan Allah, umat Allah. Tetapi dikatakan di situ melalui darah Kristus, dikatakan kamu yang dahulu jauh
sekarang sudah menjadi dekat karena didekatkan oleh darah Kristus. Tembok pemisah antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Sama seperti kecanggihan teknologi informasi saat ini. Di tengah-tengah dunia yang disebut dengan era globalisasi, jarak pemisah antara satu bangsa dengan bangsa lain itu seakan-akan sudah tidak ada lagi. Era globalisasi menjadikan orang asing bekerja di Indonesia, orang Indonesia bisa bekerja di negara asing sesuai dengan kemampuan. Kecanggihan teknologi informasi yang dulu itu sangat-sangat tidak mungkin terbayangkan oleh bangsa, oleh dunia. Di mana untuk berbicara dengan orang yang di Amerika, maka itu tidak sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kecanggihan teknologi membuat kita bisa berbicara dengan mereka. Bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kita juga bisa langsung bertatap muka dengan metode atau sistem Skype yang dikatakan, video call yang dikatakan. Dan itu semakin mendekatkan kita. Semakin merekatkan hubungan kita. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini kepada jemaat Efesus, di mana dikatakan, kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu menyembah ilah-ilah, kamu yang dahulu diperbudak oleh nafsu dunia ini, kamu yang dahulu juga melakukan hal-hal yang penuh dengan kecemaran. Tetapi dengan darah Yesus Kristus yang sudah menebus Anda, yang menebus kita, yang menebus kamu, dikatakan di situ, kamu sudah didekatkan oleh Yesus Kristus menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang ikut dalam persekutuan orang-orang kudus. Ketika dikatakan di situ, kamu sudah dekat karena didekatkan oleh darah Yesus Kristus. Hubungan persaudaraan kita karena Kristen, maka itu menjadikan kita dimanapun merasa bahwa kita dekat dengan sesama Kristen. Bahkan lebih dekat daripada hubungan darah. Itu semuanya hanyalah karena darah Kristus yang mendekatkan kita. Darah Kristus yang sudah tercurah itu membasuh dosa kita dan juga merekatkan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita dalam kehidupan kita, kalau kita dulu jauh, sekarang sudah dekat. Itu berarti bahwa kita harus senantiasa mempunyai perilaku hidup yang baru. Yesus selalu mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Melalui kehidupan kita yang hidup dalam kasih yang tulus ikhlas. Meneladani kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih yang merangkul. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang membebaskan. Maka kita akan dapat menyatakan bahwa kita adalah umat Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, persembahkan hidup kita, tubuh kita, pekerjaan kita, seluruh yang ada pada kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik kerajaan Allah juga akan semakin dilihat oleh orang banyak. Kita sudah direkatkan dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia mengaku Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya semuanya kita menjadi bersaudara. Dalam persaudaraan kita itu dikatakan hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus.
Itulah menjadi dasar kita dalam hidup bersama, dalam gereja, dalam keluarga, untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan kita. Kita harus mau bersatu. Kita harus mau saling mengampuni. Kita harus mau di dalam kehidupan kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menolong. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maka iman sesama kita akan semakin dikuatkan. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, maka mereka juga akan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 10-11, supaya segala yang berlutut bertekuk, baik yang di surga, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita sudah didekatkan. Jangan mau menjauh lagi dari kasih Kristus. Kita sudah didekatkan, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami sudah dekatkan. Kami tidak lagi jauh daripadamu, karena Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat bertindak, dapat meneladani kasih-Mu, dapat menyatakan itu dalam perbuatan-perbuatan kami hidup bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingatlah, Anda sudah didekatkan dengan kasih Kristus. Horas.